Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Zulfa Aryani dengan NIM 2023-31-2023P dari kelas Y Teknik Kimia Regular B akan mempresentasikan artikel mengenai metode-metode pengolahan air gambut yang efektif dalam menurunkan intensitas warna air Sungai Kahayan dengan systematic literature review. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena segala aktivitas masyarakat di berbagai aspek manapun memerlukan air bersih. Di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya, terdapat Sungai Kahayan, di mana Sungai Kahayan ini melewati salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Pahandut dengan panjang 600 km. Status kualitas air di perairan Sungai Kahayan menurut penelitian Reza pada tahun 2012 menunjukkan kualitas air Sungai Kahayan masih belum sesuai dengan kriteria baku mutu air kelas 1. Nilai parameter DO dan pH masih mendekati ambang baku mutu yang berkisar antara 4,63 mg per liter hingga 6,20 mg per liter dan 5,06 hingga 6,09. Namun NH3 dan BOD5 masih jauh dalam baku mutu air minum. Kualitas air didefinisikan sebagai kadar parameter air yang dianalisis secara teliti sehingga dapat menunjukkan mutu serta karakteristik air. Mutu dan karakteristik air ditentukan oleh jenis dan sifat-sifat bahan yang terkandung di dalamnya. Air gambut yang tidak bersih dapat mengakibatkan penyakit dan mengganggu kesehatan tubuh. Sebagai langkah awal untuk dapat menyelesaikan masalah pencemaran yang terdapat pada air gambut adalah dengan melakukan kajian pustaka mengenai cara-cara atau metode-metode yang efektif guna menurunkan parameter fisik terutama intensitas warna. Dari kajian pustaka yang dilakukan diharapkan dapat memberikan alternatif pilihan yang dapat digunakan sebagai metode menurunkan intensitas warna pada air Sungai Kahayan. Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review untuk melakukan identifikasi, evaluasi, serta interpretasi terkait beberapa hasil penelitian-penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel pada penelitian ini adalah jurnal atau artikel yang diterbitkan dari jurnal nasional dan internasional yang memiliki topik tentang metode-metode pengolahan air gambut yang efektif dalam menurunkan intensitas warna dan telah memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi meliputi yang pertama jurnal atau literatur penelitian yang memiliki desain penelitian eksperimental. Kemudian ada studi pada jurnal atau literatur penelitian membahas terkait metode-metode pengolahan air gambut. Terakhir, studi pada jurnal atau literatur penelitian yang membahas terkait upaya menurunkan parameter fisik pada air gambut terutama penurunan intensitas warna. Setelah dilakukan ekstraksi data dan penyisihan, didapatkanlah 16 jurnal penelitian telah memenuhi kriteria inklusi. Penilaian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan telaah kritis. Berikut merupakan tahapan systematic literature review. Tahap pertama, studies identified from Google Scholar, Garudaristek Print, dan juga Science Direct, yaitu sebanyak 204 literatur. Nah, kemudian artikel kita screening yaitu sebanyak 204, di mana screening ini meliputi waktu artikel itu 10 tahun terakhir yaitu 2010 hingga 2020. Kemudian tipe artikel. Didapatkanlah artikel dari Google Scholar sebanyak 66, kemudian Science Direct sebanyak 97 dan dari Garudaristek Print sebanyak 41 artikel. Kemudian artikel with full tag free itu sebanyak 66 artikel meliputi Google Scholar sebanyak 31, Science Direct sebanyak 7 dan juga Garudaristek Print sebanyak 28. Nah, kemudian artikel yang tidak termasuk ke kriteria itu sebanyak 50. Sebaliknya, artikel yang sudah masuk ke kriteria itu sebanyak 16, di mana kriteria yang masuk itu meliputi desain penelitian eksperimental, artikel terkait metode pengolahan air gambut, dan juga terdapat penurunan parameter fisik, di mana diperoleh Google Scholar sebanyak 10, kemudian Science Direct sebanyak 1, dan juga Garudaristek Print itu sebanyak 5. Kemudian hasil pencarian dan data ekstraksi. Pada penelitian ini, kata kunci yang digunakan untuk menemukan literatur yakni pengolahan air gambut menggunakan metode eksperimen. Maka didapatkanlah sebanyak 605 literatur. Setelah dilakukan proses screening, peneliti mendapatkan 204 artikel, memilih dan mencari artikel yang dapat dibaca dengan full text free, menemukan 66 artikel dan menyisihkan 138 artikel.
Proses review melihat kriteria inklusi yang telah ditentukan yang merupakan penelitian eksperimental diperoleh sebanyak 16 artikel yang berisikan metode pengolahan air gambut dan terdapatnya penurunan intensitas warna. Hasil review metode-metode pengolahan. Ditemukanlah 16 artikel yang merujuk kepada kriteria inklusi di dalamnya serta sudah diberikan skor penilaian sesuai dengan kelengkapan isi artikel. Dari sejumlah 16 research artikel yang telah disesuaikan dengan kriteria inklusi, didapatkan berbagai hasil penelitian terkait metode-metode pengolahan air gambut untuk menurunkan intensitas warna. Metode pengolahan air gambut menurunkan intensitas warna terbagi menjadi 3 jenis metode, yaitu secara kimia, fisik, dan juga kombinasi. Pengolahan secara kimia. Penurunan intensitas warna paling efektif setelah menggunakan proses pengolahan air gambut secara kimia menggunakan kaporit, kapur tohor, tawas, dan juga tanah lempung yang diteliti oleh Dadan dan Nyoman pada tahun 2013. Penelitian yang pertama dilakukan dengan prosedur yang sederhana. Untuk menurunkan intensitas warna pada setiap 1000 ml air gambut, diperlukan penambahan bahan kimia sebesar 0,10 gram kaporit, 0,05 gram kapur tohor, 0,30 gram tanah lempung, dan 0,40 gram tawas. Dilakukanlah pengadukan secara manual dengan batang pengaduk selama 30 detik. Kecepatan pengadukan yaitu 200 rpm dan memerlukan waktu selama 5 menit. Hasil penelitian dilakukan mampu menurunkan intensitas warna mencapai 99,20%, yakni dari 383,5 TCU sebelum pengolahan menjadi 3,01 TCU setelah pengolahan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Devita pada tahun 2017 dengan hanya menggunakan 2 bahan, yaitu tawas dan tanah lempung. Pengolahan paling efektif dengan kandungan 3 gram per liter tanah lempung dan 300 mg per liter tawas menunjukkan penurunan dari 1155 TCU menjadi 88 TCU dengan efisiensi penurunan sebesar 92,38%. Dari kedua penelitian tersebut menunjukkan efisiensi penurunan warna dengan penambahan tawas dan juga tanah lempung. Selanjutnya ada metode pengolahan secara kombinasi fisik dan juga biologis. Penelitian yang dilakukan secara kombinasi antara fisik dengan bantuan pengolahan secara biologis menunjukkan efisiensi penurunan tertinggi yang diteliti oleh Ratika pada tahun 2013. Biosan filter dual media menggunakan media filtrasi berupa pasir kuarsa dan batu apung. Hal ini merupakan adaptasi dari model slow sun filter. Terdapat 6 variasi ketebalan media yang digunakan antara batu apung dan juga pasir kuarsa. Berturut-turut perbandingannya yaitu 20 cm, 40 cm, 30 cm, 30 cm, 40 cm, dan juga 20 cm. Pengolahan secara biologis yaitu menumbuhkan biofilm pada reaktor. Pembentukannya dengan mengalirkan air selama 7 hari dengan kecepatan aliran air 0,25 meter kubik per jam. Setelah lapisan biofilm terbentuk, barulah running selama 8 jam dalam 2 hari. Sampel yang diambil 10 sampel yang berasal dari variasi inlet dan juga outlet. Hasil efisiensi tertinggi berasal dari variasi media batu apung 40 cm dan juga 20 cm pasir. Didapatkanlah hasil 365 PTCO menjadi 28 PTCO dengan presentasi penurunannya sebesar 92,33%. Pengolahan air gambut yang cocok digunakan pada skala rumah tangga. Umumnya, pengolahan secara fisik lebih mudah dilakukan dan bersifat tetap karena bahan media yang digunakan berasal dari alam sekitar dan mudah didapatkan. Jika ingin mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam mengolah air gambut untuk menurunkan intensitas warna, maka dapat menggunakan proses kombinasi dengan bahan kimia atau mikroorganisme biologis, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nuni pada tahun 2015 yang menggunakan tawas sebagai koagulan dan multimedia filter dengan susunan karbon aktif, zeolit, dan juga pasir silika. Berikut adalah data ekstraksi yang didapatkan, di mana penulis dari Ahmad P. dan juga kawan-kawan dengan judul Neutralization, Coagulation, and Filtration Process in Pit Water menghasilkan 1088 PTCO menjadi 179 PTCO dengan efisiensi penurunan sebesar 83,54%. Kemudian ada Adi Rubinata dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Perancangan Alat Pengolahan Air Gambut Sederhana menjadi Air Minum Skala Rumah Tangga, menghasilkan 347 PTCO menjadi 10 PTCO dengan efisiensi penurunan sebesar 97,12%. Selanjutnya ada Dadan Suherman
dan juga Nyoman Kimia Sumawijaya pada tahun 2013 dengan judul Menghilangkan Warna dan Zat Organik Air Gambut dengan Metode Koagulasi Flokulasi Suasana Basah, menghasilkan efisiensi mencapai 99,20%, yakni dari 383,5 TCU sebelum pengolahan menjadi 3,01 TCU setelah pengolahan. Selanjutnya ada Devita Trimaili, Nofrizal Kimia, Esi Maryanti dengan judul Efektivitas Penggunaan Tawas dan Tanah Lempung pada Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Bersih pada tahun 2017, menghasilkan 1.155 TCU sebelum pengolahan menjadi 88 TCU dengan efisiensi penurunan sebesar 92,38%. Selanjutnya dari Fatimah Johra dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan judul Degradasi Zat Warna pada Air Gambut menggunakan metode fotokatalitik ZNO, menghasilkan 119,1 PTCO menjadi 15 PTCO, efisiensi penurunannya sebesar 87,39%. Selanjutnya dari Iva Rustanti dan Wahyono Hadi pada tahun 2010 dengan judul Kajian Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Bersih dengan kombinasi proses upflow anaerobic filter dan slow sun filter, dengan hasil 804 PTCO menjadi 11 PTCO dengan efisiensi penurunan sebesar 98,63%. Selanjutnya dari Karelius pada tahun 2013 dengan judul Pemanfaatan Ketosan dan Jamur Lapuk Putih untuk menurunkan kekeruhan dan warna pada air gambut sebagai sumber air bersih alternatif, menghasilkan 188 PTCO menjadi 6,30 PTCO hingga besar efisiensi penurunannya sebesar 96,68%. Selanjutnya dari Nur Farhana dan kawan-kawan pada tahun 2014 dengan judul Comparison Between the Coagulant Surfactant Modified Bentonite, Combination Chitosan Natural Bentonite and Combination Chitosan Modified Bentonite for Pit Water Treatment, menghasilkan 17 PTCO menjadi sebesar 325 PTCO, efisiensi penurunan sebesar 94,47%. Kemudian ada dari Nunixis Miarti pada tahun 2015 dengan judul Uji Efektivitas Kinerja Kimia dan Instalasi Pengolahan Lengkap Air Gambut dalam Menurunkan Kadar Besi dan Warna di Parit Sungai Raya Dalam, dengan hasil 22,25 PTCO menjadi sebesar 1.351,38 PTCO dengan efisiensi penurunan sebesar 98,28%. Kemudian ada dari Nur Novilina dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Pit Water Treatment Using Oxidation and Physical Filtration System and Its Performance in Reducing Iron, Turbidity and Color, dengan hasil 212 PTCO menjadi 45 PTCO dengan efisiensi penurunan sebesar 78,77%. Selanjutnya dari Ratika Usman pada tahun 2013 dengan judul Pengolahan Air Gambut dengan Teknologi Biosun Filter Dual Media menghasilkan 365 PTCO menjadi sebesar 28 PTCO dengan efisiensi penurunan sebesar 92,33%. Yang terakhir ada dari S. Savalny pada tahun 2013 dengan judul Treatment Using Combination of Cationic Surfactant Modified Zeolite, Granular Activated Carbon, and Limestone, dengan hasil 224,7 TCU menjadi sebesar 12 TCU setelah 48 hari pengolahan dengan efisiensi penurunan sebesar 94,65%. Kesimpulan yang diperoleh dari artikel ini yaitu yang pertama, setiap hasil penelitian pada artikel menunjukkan efisiensi penurunan lebih dari 50% dan hasil menunjukkan 3 artikel belum dapat memenuhi standar baku mutu air bersih untuk hygiene sanitasi. Pada artikel Ahmad pada tahun 2019 menunjukkan hasil penurunan intensitas warna 179 PTCO dengan efisiensi penurunan warna sebesar 83,54%. Pada artikel Devita pada tahun 2017, hasil penurunan intensitas warna 88 TCU dengan efisiensi penurunan warna sebesar 92,38%. Pada artikel Sharfi pada tahun 2016, hasil penurunan intensitas warna 108 PTCO dengan efisiensi penurunan sebesar 69,75%.
Hasil penelitian pengolahan air gambut yang menunjukkan efisiensi penurunan intensitas warna tertinggi diteliti oleh Dadan dan Nyoman pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 99,20% dengan intensitas warna 3,01 TCU. Yang terakhir, hasil penelitian pengolahan air gambut dengan metode kombinasi tertinggi menggunakan metode secara fisik serta penambahan bahan kimia pada artikel Nuni pada tahun 2015 dihasilkan intensitas warna sebesar 22,25 PTCO dengan persentase penurunannya sebesar 98,28%. Saran yang bisa disampaikan dari artikel ini adalah bagi mahasiswa yang akan melakukan proses penelitian dengan metode systematic literature review harus selalu mengecek sumber jurnal secara baik, review isi jurnal secara teliti, dan juga temukan poin-poin yang sesuai dengan kriteria inklusi. Baiklah, hanya sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.